Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Kanzu dipimpin doanya, Nak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu supaya ada dan masing-masing doa bersama. Berdoa tidak pernah disebutkan, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan presentasi terlebih dahulu ya. Aldi, Hadir. Anindya, Akila, Dina Nabila, Faris, Hadir, Bu. Felicia, Giat, Hadir, Bu. Jessica, Kaisa, Hadir, Bu. Kanzul, Lady Maira, Muhammad Akhtar, Hadir. Muhammad Abimata, Hadir, Bu. Muhammad Almer, Hadir. Muhammad Emir, Hadir, Bu. Muhammad Fauzan, Hadir. Muhammad Raihan, Nadia, Najla, Pratama, Tisha, Ramadina, Reva, Revan, Hadir. Rio, Hadir. Salman, Hadir. Siti Hirma, Siti Karina, Safira, Salwa, Sabita, Valeri, Faiza, Fionza, Wangsa. Hadir. Berarti hadir semua ya. Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita speaking dulu. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Bisa? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, kita coba sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba dilihat dulu kanan kirinya apakah ada sampah. Sudah bersih? Ada tidak? Ya. Berarti sudah siap ya untuk belajar? Nah, silakan bawa nggak buku bahasa Indonesianya? Silakan dibuka buku paket bahasa Indonesianya halaman 118. Sudah, Nak? Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tidak dengan materi minggu lalu? Teks negosiasi. Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Apa itu teks negosiasi? Ayo, Nak, angkat tangannya. Ayo, ya di belakang Abimata, silakan, Nak. Teks antara dua orang yang melakukan tawar-menawar. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong buat Abimata. Jadi teks negosiasi itu adalah sebuah kegiatan yang dalam prosesnya tuh ada tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, kalian semua sering kan melakukan kegiatan negosiasi itu dalam kehidupan sehari-hari? Sampai di sini paham terkait dengan teks negosiasi? Nah, sekarang kita masuk pada
Ya, teks biografi kita akan belajar teks biografinya menganalisis apa? Ya, betul sekali. Sebelum kita mempelajari tentang teks biografi, kita harus mengetahui dulu dong tujuan pembelajaran apa sih yang akan kita capai pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajarannya pada hari ini ada dua. Yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran teks biografi sub A selama satu pertemuan, peserta didik mampu menganalisis kalimat utama, ide pokok, ide penjelas pada teks biografi dengan tepat. Terus yaitu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah mengikuti pembelajaran teks biografi sub A selama satu pertemuan, peserta didik mampu menghubungkan keteladanan dari biografi pahlawan dengan konteks kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, adapun manfaat dari kita mempelajari teks biografi, ada yang bisa mengungkapkan kenapa sih kita perlu mempelajari teks biografi tadi? Ayo. Ya, Kanzu? Kita mempelajari teks biografi biar supaya meneladani atau mencontoh sifat-sifat yang baik dari tokoh-tokoh. Ya, tangan Kanzu. Ada yang mau menambahkan? Apalagi manfaat kita dari mempelajari teks biografi selain kita menemukan keteladanan dari tokoh? Ya, Reva? Menurut aku manfaatnya itu kita bisa jadi mengenal tokoh-tokohnya, bisa juga termotivasi oleh tokoh-tokohnya, juga terinspirasi dari tokoh-tokoh tersebut. Ya, tepuk tangan buat Reva. Nah, berarti sangat bermanfaat sekali ya tes biografi ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan penilaian pada hari ini, yaitu penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama ada asesmen, yang mana asesmen ini terkait dengan mengerjakan pre-test, post-test, dan penilaian mandiri. Dan untuk tes tertulis ini yaitu pada saat diskusi, tesnya itu terbentuk tertulis. Terus yang ketiga ada unjuk kerja, yang mana nanti anak-anak ibu diminta untuk mempresentasikan di depan kelas. Jadi ada berapa penilaian kita pada hari ini? 3. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pretest terlebih dahulu. Ibu ingin mengetahui seberapa mengenal kalian dengan teks biografi. Kita pakai quizzes ya. Yuk, silakan. Ada yang nggak bisa bergabung tidak? Namanya pakai nama asli ya, Nak? Sudah? Belum? Ya, yuk.
bisa. Ayo, yang nggak bisa. Ada? Sudah, kita mulai lagi ya. Ayo, 2 menit lagi ya, Nak. Ayo, 1 menit lagi. Sudah ya? Wih. Respect.
Nah, sekarang Ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak apa itu teks biografi? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya apa itu teks biografi? Ya, Sabita? Teks yang menceritakan Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Sabita. Ada yang bisa mengatakan apa itu teks biografi? Apa Ibu? Ya, silakan Faris. Teks biografi biasanya teks menceritakan tentang riwayat hidup seseorang atau tokoh yang kemudian diambil pelajarannya untuk dijadikan motivasi. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Faris. Bahwa teks biografi itu adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah tokoh yang dapat kita ambil keteladanan dari tokoh tersebut. Nah, terus Ibu mau tanya, apakah kalian pernah membaca sebuah teks biografi? Siapa saja tokohnya yang pernah kalian baca? R.A. Kartini, Soekarno, terus siapa lagi? Muhammad Hatta, terus B.J. Habibie. Nah, dari teks biografi yang kalian baca itu, kalian menemukan pokok-pokoknya nggak? Iya. Nah, contohnya dari teks Soekarno, apa ide pokok yang kalian temukan? Iya kan, betul? Orator ulung, ya orator ulung. Ya betul, tepuk tangan dong buat kalian. Nah, Ibu mau bertanya nih, kan kalian tadi udah membaca teks biografi tersebut. Kalian juga menemukan ide pokoknya kan? Nah, Ibu mau tanya, jika seandainya dalam sebuah teks biografi itu tidak ada ide pokok dan ide jelas, apa yang terjadi dalam sebuah teks biografi tersebut? Tidak terarah, ya. Terus apa lagi? Tidak terarah, terus tidak, kita sebagai pembaca tidak dapat menemukan informasi dari teks biografi yang telah kita baca tadi. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di depan. Ada siapa saja? Terus satu lagi siapa? Dari Jawa Barat? Dewi Sartika. Nah, dari keempat tokoh yang Ibu tampilkan di depan, siapa sih idola kalian? R.A. Kartini. R.A. Kartini. Kenapa Abimata memilih Ibu kita Kartini? Karena dia memperjuangkan pendidikan supaya pendidikan wanita itu setara sama laki-laki. Ya, betul Kak. Nah, untuk kita bisa mengenal lagi tentang Ibu kita Kartini, kita lihat dulu video biografi dari Ibu kita Kartini. Silakan disimak dengan baik untuk melihat apa sih keteladanan yang dapat kita ambil dari Ibu kita Kartini. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya adalah Bupati Jepara. Ia bersekolah di sekolah elit Hindia Belanda yang membuatnya fasih berbahasa Belanda. Di saat sebagian besar wanita pribumi tidak dapat berbahasa Belanda. Saat usianya 12 tahun, ayahnya melarangnya bersekolah karena usia Kartini sudah bisa dipingit menurut tradisi kala itu. Sejak saat itu, Kartini menghabiskan waktunya di rumah dan mulai menulis surat kepada sahabat Belandanya, Rosa Abendara. Selain
mengirimkan surat kepada teman-teman Belandanya, Kartini juga mengirimkan tulisan-tulisannya ke majalah wanita di Belanda. Dia juga mulai membaca koran Eropa tentang wanita-wanita di Eropa dan membaca buku-buku berbahasa Belanda seperti buku yang ditulis oleh Louis Couperus, Max Havelaar, dan Multatuli. Pada tahun 1898, Kartini berhasil memperkenalkan ukiran Jepara ke Eropa dengan mengirimkan karya pengrajin Jepara ke pameran nasional karya wanita di Den Haag. Hal ini menjadi pembuka perkembangan seni ukir Jepara. Karena keberhasilannya di pameran tersebut, setahun kemudian Kartini mendirikan bengkel ukir di belakang pendopo kabupaten dan menerima pesanan dari Jepara, Belanda, dan negara lainnya. Pada tanggal 12 November tahun 1903, di usianya yang 24 tahun, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djayadiningrat. Setelah menikah, suaminya mendukung cita-cita Kartini untuk membangun sekolah wanita. Di tahun yang sama, bersama Rukmini saudaranya, dia membuka sekolah untuk anak-anak gadis di pendopo. Sekolah ini mengajarkan berbagai keterampilan seperti membaca, menulis, menggambar, dan kerajinan tangan. Setahun kemudian, tepat pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan anak satu-satunya. Namun, 4 hari kemudian, dia meninggal dunia di Kabupaten Rembang. Sahabatnya Abedanon lalu mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Kartini, dan pada tahun 1911 ia membukukannya dalam bahasa Belanda. Setahun kemudian, Abedanon dan orang-orang yang sepemikiran dengan Kartini membentuk sebuah komite dan mendirikan Yayasan Kartini. Nah, dari video yang telah kalian simak tadi, apa keteladanan yang dapat kita ambil dari ibu kita Kartini? Ada yang bisa mengungkapkan? Nah, ya, Salman. Hari ini itu memperjuangkan pendidikan wanita. Ya, betul sekali, tepuk tangan buat Salman. Nah, adapun Ibu R.A. Kartini ini memperjuangkan tentang pendidikan untuk wanita. Nah, keteladanan ini dapat kita rasakan saat ini. Contohnya nih di dalam ruang kelas ini yang mana anak perempuan sudah mulai mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak laki-laki. Yang mana di dalam struktur kelas juga diikut sertakan. Dan contoh lainnya dalam ekstrakurikuler, anak perempuan juga diikut sertakan dalam kegiatan OSIS, pramuka, dan paskibraka. Bahkan pemimpin negara kita pun juga ada kalian dari perempuan. Siapa? Megawati. Ya, Megawati. Nah, adapun keteladanan ini yaitu merupakan sikap perbuatan baik dari ibu kita Kartini berupa sikap. Nah, sekarang kita lanjut. Ibu ada contoh dari sebuah kutipan teks biografi R.A. Kartini. Ada yang bisa maju ke depan menentukan mana itu kalimat utama, ide pokok, dan ide penjelas. Ayo digaris bawahi yang mana kalimat utama, ide pokok, dan ide penjelas. Ada yang Najla? Yang mana kalimat?
terus pengaruh keluarga terhadap pendidikan. Terus untuk video penjelasannya dari sini. Tepuk tangan dong buat dan yang dibuat dan jelas betul atau tidak? Betul ya? Iya betul. Bahwa lahir dari keluarga yang berpengaruh membuat anak ini memperoleh pendidikan yang baik dan itu termasuk kalimat utama. Nah, ada yang bisa mengungkapkan kan? Apa sih kalimat utama, ide pokok, dan ide penjelas? Dari yang analisis tadi, katanya kan betul. Jadi, apa itu sih kalimat utama? Ada yang bisa mengungkapkan? Kalimat utama, ide pokok, dan ide penjelas. Fiona, silakan. Jadi kalimat utama itu kan yang buat lebih kayak ya satu kalimat yang bisa buat menggambarkan seluruh dari paragrafnya. Terus kalau ide pokok itu kayak inti dari paragraf itu, kalau ide penjelas untuk menjelaskan dari kalimat utama. Tepuk tangan buat Fiona. Ya, betul sekali bahwa kalimat utama itu adalah kalimat dalam sebuah paragraf atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Sedangkan ide pokok tersebut adalah inti dari sebuah paragraf. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian bisa tidak membedakan bagaimana membedakan kalimat utama dan ide pokok? Cara membedakannya tuh, kalau kalimat utama bentuknya tuh tersurat, sedangkan untuk ide pokok tersirat. Nah, sekarang kalau Ibu mau tanya, di kalimat utama itu ada paragraf apa? Induktif dan deduktif. Ada yang bisa mengungkapkan apa perbedaan dari paragraf deduktif dan induktif tersebut? Kalau paragraf deduktif biasanya kalimat utamanya ada di awal paragraf, kalau induktif ada di akhir paragraf. Tepuk tangan buat Ramadina. Ya, baik, betul sekali yang dikatakan temannya bahwa paragraf induktif itu berada di awal kalimat, sedangkan induktif berada di akhir kalimat. Sampai di sini paham terkait dengan kalimat utama, ide pokok, ide penjelas? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Berarti kita lanjut diskusi ya. Silakan duduk dengan teman kelompoknya. Yuk, nah. Enggak.
Basnya loh, bas. Bas. Ya dong, ya dong. Otto Iskandar Yunata. Aku dong. Hari Rabu hari apa ya? Sudah dapat LKPD-nya? Nah, sekarang perhatikan dulu Ibu ke depan petunjuk pengerjaan dari LKPD-nya, yaitu pertama kalian baca dulu petunjuk pengerjaannya, terus kalian tuliskan nama kelompoknya, terus kalian tuliskan identitas, materi, kelas, hari, dan tanggalnya. Dan untuk kelompok A, LKPD-nya yaitu tuliskan ide pokok, kalimat utama, ide penjelas, dan tuliskan nilai keteladanan dari Dewi Satika. Terus yang LKPDB yaitu sama juga mencari ide pokoknya, kalimat utamanya, ide penjelasnya, terus jenis paragrafnya. Terus kalian tuliskan keteladanannya, terus kalian hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sampai di sini paham terkait pekerjaan LKPD-nya? Ibu beri waktu 10 menit ya. Kayak nulis kayak.
Ini kalimat utamanya nih. Bentar, itu kesampean. Tapi kan kalau ya dulu ya Kalau ada juga, tapi bisa kayak misalnya di kalimat utamanya kan udah ada saya yang berasal Ini biografi bukan artikel. Bedain dong. Hey, Ojak. Hey. Bedain. Ini bukan artikel. Ini bukan Kompas News. Belum beresin. Hasil foto. Ini bukan Kompas News. Ini kan
Man, lupa. Hah? Oh, Simpulin. Segar Faris. Faris tidur aja selesai. Ini nih, ide makanan nih. Untuk pedoman paragraf induktif dan induktifnya silakan dibuka flipbooknya di sana kan ada logonya. Udah dibuka belum? Belum. Silakan dibuka pedomannya untuk membedakan paragraf induktif dan induktif. Ada. Tanyain kalimat jelas gitu. Nanya paling gede apa?
Makan sama nasi. Mari sudah tidur. Mari sudah tidur. Ya udah beres? Sudah. Siapa yang mau presentasi? Yuk, dari kelompok apa? Nyanyi. Ayo kita lihat presentasi dari Ayo semuanya perhatikan dulu penampilan dari kelompok di sana. Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
mengajarkan pekerjaan rumah tangga tanpa pendidikan formal. Hal ini membuat Dewi Sartika perhatian dan berpikir bahwa perempuan juga layak mendapatkan ilmu untuk mengembangkan potensi diri. Karena itu, ia kemudian mendorong untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi kaum perempuan. Jenis paragrafnya itu deduktif. Lalu kalimat utamanya ketiga yaitu pada tahun 1904 Dewi Sartika mendirikan sekolah perempuan pertama di Indonesia, di Hindia Belanda yang diberi nama Sekolah Istri. Lalu ide pokoknya yaitu Dewi Sartika mendirikan sekolah bernama Sekolah Istri di Bandung. Ide penjelasnya yaitu sekolah ini berlokasi di Bandung dan mengajarkan berbagai pelajaran dasar seperti membaca, menulis, menjahit, hingga tata boga. Kegiatan belajar dilakukan secara sederhana di pendopo kabupaten. Namun semangat murid dan guru sangat besar. Sekolah ini kemudian berkembang pesat dan membuka cabang di berbagai daerah di Jawa Barat. Lalu jenis paragrafnya yaitu deduktif. Lalu selanjutnya nomor 4, untuk kalimat utamanya yaitu dedikasinya yang luar biasa menunjukkan bahwa ia melakukan pendidikan perempuan sejati. Untuk ide pokoknya itu Dewi Sartika dapat mencari relasi dan menjadi pelopor pendidikan paling sejati. Lalu selanjutnya untuk ide penjelasnya, ia tidak hanya melatih guru-guru perempuan, tetapi juga menjalin relasi dengan tokoh-tokoh pendidikan di zamannya. Suaminya Raden Kaduruan Agastoe Riyawinata juga mendukung perjuangan di bidang pendidikan. Tantangan pun datang dari masyarakat konservatif yang tidak setuju dengan perempuan belajar. Namun semua itu tidak membuatnya menyerah. Untuk jenis paragrafnya yaitu selanjutnya kalimat utama pada paragraf kelima yaitu Dewi Sartika meninggal dunia pada 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dikenang sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya ide pokoknya Dewi Sartika dikenang sebagai pahlawan pendidikan setelah wafatnya. Selanjutnya ada kalimat ide penjelasnya pengabdiannya dalam pendidikan perempuan mendapat penghargaan tinggi dari negara. Namanya dibandingkan menjadi nama sekolah, jalan, dan instansi pendidikan lainnya. Tulisannya terus menginspirasi generasi muda, terutama perempuan, untuk terus belajar dan berkontribusi bagi bangsa. Nah, untuk jenis paragrafnya itu deduktif. Selanjutnya nomor 2 itu tuliskan apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Jadi yang dapat diteladani dari tokoh Dewi Sartika adalah semangat juang Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak perempuan, khususnya kepada perempuan yang tidak diberikan kesempatan belajar. Dewi Sartika tidak menyerah meskipun dihadapkan dengan banyak. Baik, kelompok Sultan Mahmud Badarudin silakan menanggapinya.
Sudirman. Tepuk tangan buat Jenderal Sudirman. Kagak itu om dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Jenderal Sudirman. Perkenalkan kami dari kelompok Jenderal Sudirman. Hari ini kita ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang kalimat pertama dari Biografi Otto Iskandar di Nata. Langsung ke kalimat pertama paragraf 1. Kalimat utamanya adalah Otto Iskandar di Nata merupakan pahlawan sosial yang lahir pada 31 Maret 1867 di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Untuk ide pokoknya adalah latar belakang keluarga dan kehidupan Otto Iskandar di Nata. Untuk ide terjelasnya ada Otto adalah anak ketiga dari 9 bersaudara. Ayahnya R.A. Iskandar di Nata merupakan pejabat pemerintahan yang menjabat sebagai perdana daerah Ciamis. Ayah Otto Iskandar di Nata merupakan keturunan dari bangsawan Sunda bernama Nata Atmaja. Pendidikan yang baik dan lingkungan yang mendukung membuat Otto tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakti. Itu adalah ide jelasnya dan ide paragrafnya adalah deduktif. Kemudian untuk paragraf kedua, kalimat utamanya itu ada di Otto memperoleh pendidikan dasarnya di Holland Swedish School, Bandung. Kemudian melanjutkan di Wexpo Andubong, Sekolah Guru Bagian Pertama Bandung, serta di Hogores Seksus Guru Sekolah Guru Atas di Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian ada ide pokoknya. Ide pokoknya ini tentang latar pendidikan Otto Iskandar di Nata. Lalu ide penjelasnya itu berada di kalimat setelah menyelesaikan sekolahnya, Otto dewasa sedang menjadi guru HIS di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Juli tahun 1920, Otto kemudian pindah ke Bandung dan mengajar di HIS bersubsidi serta perkumpulan perguruan pasca. Dan jenis paragraf dari sini adalah paragraf deduktif. Selanjutnya paragraf ketiga yaitu kalimat utamanya adalah ketika itu ia menjadi anggota Gemeenteraad atau itu adalah bahasa Belanda atau sebenarnya aslinya Dewan Kota Pekalongan mewakili Budaya. Kemudian ide pokoknya adalah latar belakang karir Otto Iskandar di Nata pada masa sebelum kemerdekaan. Ide penjelasnya adalah Otto pernah menjabat sebagai wakil ketua Budi Utomo cabang Bandung pada periode 1921 hingga 1924 serta sebagai wakil ketua Budi Utomo cabang Pekalongan tahun 1924. Jenis dari panggil ini adalah induktif. Paragraf yang keempat, kalimat utamanya itu Otto juga aktif mengikuti kegiatan organisasi budaya Sunda bernama Paguyuban Pasukan. Ide pokoknya itu keterlibatan Otto Iskandar di Nata dalam organisasi masyarakat. Dan ide tegaknya ia menjadi sekretaris pengurus pusat tahun 1928 dan menjadi ketuanya pada periode 1929 sampai 1942. Organisasi tersebut bergerak dalam bidang pendidikan, sosial budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Jenis paragrafnya itu selanjutnya itu ada di paragraf kelima, kalimat utamanya itu pada masa penjajahan Jepang, Otto menjadi pemimpin surat kabar Cahaya pada tahun 1942 sampai 1945. Ide pokok di paragraf kelima ini yaitu peran Otto Iskandar dalam lembaga dan organisasi.
menjadi anggota BPUPKI dan PPKI yang dibentuk oleh pemerintah Republik Jepang sebagai lembaga-lembaga yang membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi paragraf ini adalah paragraf BUP. Selanjutnya untuk paragraf 6. Kalimat utamanya adalah proklamasi kemerdekaan atau menjabat sebagai menteri negara pada kabinet yang pertama di Republik Indonesia tahun 1945. Untuk ide pokoknya Otto menjabat sebagai menteri negara dan mengalami banyak tanggung karena tugasnya. Untuk ide penjelasnya ada, ia bertugas mempersiapkan terbentuknya BKN dari laskar-laskar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Otto diperkirakan telah menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu laskar tersebut. Ia menjadi korban penculikan sekelompok orang yang bernama Laskar Hitam hingga kemudian hilang dan diperkirakan terbunuh di daerah Banten. Dan untuk jenis paragrafnya paragraf berikut. Dan untuk selanjutnya itu di paragraf terakhir, kalimat utamanya itu Otto Iskandar Dinata diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 TK tahun 1973 pada tanggal 16 November 1973. Terus ide pokok di paragraf ke-7 ini yaitu kayak penghargaan pemerintah terhadap Otto Iskandar. Terus kalimat penjelasnya, sebuah monumen perjuangan Bandung Utara di Bandung bernama Monumen Pasir Pahlawan didirikan untuk mengabadikan perjuangannya. Nama Otto Iskandar Dinata juga diabadikan sebagai nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Jadi kalimat ini, jenis paragraf ini itu paragraf deduktif. Ini terdapat 3 nilai keterangan yang dapat ditemukan dari teks biografi atau Iskandar Dinata ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama adalah nilai kecintaan terhadap pendidikan. Itu ada di paragraf kedua. Konteksnya kehidupan sehari-hari itu saya bisa menunjukkan kecintaan terhadap pendidikan dengan cara dan ke sekolah dan serta mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, bertanya jika tidak paham dan tidak menyontek saat ulangan. Saya juga bisa berbagi ilmu kepada teman yang kesulitan belajar. Kemudian yang kedua adalah nilai keberanian mengungkapkan pendapat yang terdapat pada paragraf kelima. Konteks dalam kesehariannya adalah saya belajar untuk tidak takut menyampaikan pendapat saat diskusi setelah musyawarah di kelas. Dan saya juga dapat belajar menghargai pendapat untuk berbeda dengan saya. Oleh karena itu tidak nilai toleransi dan kebiasaan seperti paragraf 4. Di sekolah saya bisa menerapkan sikap ini dengan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar, suku, dan agama. Saya juga harus bekerjasama dalam kelompok tanpa merasa paling benar atau paling hebat. Baik, kelompok RA Kartini silakan tanggapi. Nilai keteladanannya. Berdiri, Pak. Jadi nilai keteladanan yang pertama, nilai kepemimpinan dan keberanian. Jadi saya berani mengambil peran saat diajak kelompok dan mengajak teman pasti untuk bekerja sama. Nilai keteladanan yang kedua adalah nilai peduli terhadap pendidikan. Jadi saya bisa menunjukkannya dengan cara datang tepat waktu ke sekolah, mengerjakan tugas dan tidak menyontek saat ulangan. Nilai keteladanan yang ketiga, nilai keberanian dalam mengungkapkan pendapat.
Jadi saya tidak takut untuk menyampaikan pendapat pada saat berdiskusi dan belajar menghargai pendapat kita. Tepuk tangan buat kelompok anak-anak ini. Mungkin segitu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan diskusi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang telah kalian diskusikan dari kelompok tadi? Ada yang bisa menyimpulkan dari pengerjaan AKPD-nya? Ya, Nak, silakan. Dina. Dari pengerjaan AKPD tadi kita Berdiri. Dari pengerjaan AKPD tadi kita dapat menyimpulkan bagaimana cara menentukan kalimat utama, ide pokok dan juga ide pengjelas. Terus selain itu juga kita dapat kayak menganalisis apa aja peradangan yang ada dalam teks jawaban. Tepuk tangan buat teman-teman. Ramadrina. Ada yang Ibu mau nanya, ada yang nggak paham terkait materi ini? Ada yang mau memberikan pertanyaan? Paham semua? Berarti sudah paham ya terkait dengan kalimat utama, ide pokok, ide penjelas, dan jenis paragrafnya. Kalian tahu tidak yang itu tepuk semangat? Tahu. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi mulai. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, tadi kan temannya sudah menyimpulkan terkait pengerjaan diskusi kelompok kita yang telah kita lakukan tadi. Nah, sekarang Ibu mau kalian menyimpulkan materi apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa? Ayo, Nah, diangkat tangannya. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Fionza? Yuk. Berdiri. Jadi materi yang udah kita pelajari hari ini itu kita nyari kalimat utama dan nyari ide pokok, kalimat penjelas sama jenis yang ada di kalimat paragraf. Kemudian sama cara ini teks geografinya juga sih, kayak kalian untuk membaca ini caranya gimana dan sebagainya. Ya, tepuk tangan buat Fionza. Ada yang bisa menambahkan lagi apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, Nak, angkat tangannya. Reva, ayo mau? Ya, Reva silakan. Jadi yang bisa aku ambil hari ini kita belajar menentukan cara menentukan kalimat utama gimana, ide pokok gimana, sama ide penjelas dan jenis-jenisnya kita tahu. Kalau misalkan jenis-jenis paragrafnya itu ada deduktif dan induktif, yang berarti deduktif itu yang berada di awal dan induktif itu yang ada di akhir. Ya, tepuk tangan buat Reva. Baik. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang kalimat utama, ide pokok, dan ide penjelas dan jenis paragrafnya. Yang mana kalimat utama ini merupakan gagasan utama dalam sebuah paragraf yang memiliki dua jenis yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada deduktif dan induktif. Yang mana deduktif berada di awal kalimat, sedangkan induktif berada di akhir kalimat. Terus ada ide pokok. Ide pokok
kehidupan sehari-hari. Amin. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing sambil hasil LKPD-nya itu dikumpulkan ke depan. Ya. Kalau yang mix 18. Tetap apa ya? Iya betul. Sudah duduk di tempat duduknya? Nah, kalau di awal kita ada pretest, di akhir kita ada silakan dikerjakan. Dibaca dengan teliti ya, Nak. Ada yang nggak bisa?
Sudah nak? Sudah? Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sub apa? B. Tentang teks record. Yaitu kalian silakan dibaca lagi bukunya nanti